Salam Bapak Ibu Guru. Salam. Selamat siang untuk kita semua. Iya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru menghargai undangan kami sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 7 Bavito Timur. Saya sendiri, Medianus Melkisedek Babu, akan membawakan materi atau membagikan materi kepada Bapak Ibu Guru semua di sekolah kita tentang budaya positif. Ya, seperti yang kita lihat bersama pada slide, budaya positif. Ya, jadi apa yang kami dapat dalam ilmu mempelajari ilmu guru penggerak, kami harus sebarkan. Makanya kita lihat di slide itu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, kepada rekan guru, terkhususnya teman-teman guru di SMP Negeri 7 Bavito Timur. Ya. Ya. Materi ini ada 6 topik yang seharusnya saya bawakan, tapi karena CGP di sekolah kita ada 2 orang, saya bersama Ibu Putu, maka saya membawa 3 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Ya. Yang berikut kita harus paham dulu tentang konsep inti budaya positif. Ya, mungkin sebelum saya masuk lebih tahu tentang konsep inti budaya positif, mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah dengar kata budaya atau kata positif, toh? Sudah. Ya, mungkin yang timbul di dalam benak Bapak Ibu Guru itu budaya positif itu seperti apa? Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang kasih pendapat, saya silakan. Budaya positif itu seperti apa, Bapak Peter? Silakan. Terima kasih untuk Pak Mel. Kita langsung saja pada contoh nyata budaya positif. Misalnya kita hadir tepat waktu, satu budaya positif. Kita membuang sampah pada tempat yang disediakan. Nah, itu budaya-budaya positif yang langsung ditonton. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Peter sudah memberi gambaran tentang contoh nyata budaya positif. Ya, Bapak Ibu Guru kenyataannya sudah siap, jadi untuk membuat kita tambah semangat, ya, saya minta kita berdiri dulu. Kita berdiri sebentar, ya. Oke. Ya, jadi yang pertama nanti dengan penjelasan saya terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Ya. Kita tujuannya mengetes fokus kasus siang. Jadi kita harus tes fokus. Jangan sampai fokus pulang sampai rumah. Ya. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu Guru perhatikan saya. Saya sebut satu kata yang ada pada tubuh saya, lalu saya pegang bagian tubuh yang saya sebut. Bisa juga saya tidak pegang. Jadi intinya ketika saya sebut kata tersebut, Bapak Mama harus menyentuh bagian tubuh tersebut dengan benar. Bisa? Bisa. Tapi harus fokus perhatikan ke saya. Oke. Siap? Siap. Oke. Dahi. Bata.
Satu, dua, Ibu Putu, Ibu Yuli, Ibu Christine. Iya. Oke, Ibu Christine terlalu fokus makanya sebut dia tunjuk matanya di sini. Ya, oke. Jadi tambah satu kali. Anggap saja tadi uji coba. Ya, tambah satu kali. Hidup. Kepala. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ternyata tadi uji coba masih kurang fokus dan sekarang sudah fokus semua. Jadi kita arahkan perhatian kita untuk materi kita saat ini. Ya, konsep inti budaya positif. Ya, apa yang harus kita berpikir tentang budaya positif itu ada macam-macam konsep di sini. Di sini kurang lebih ada 8 konsep. Yang pertama itu perubahan paradigma. Kata paradigma berarti pola pikir. Ya, pola pikir. Pola pikir itu berarti saya kasih contoh konkret. Dulu kita pemahaman belajar itu lain, sekarang lain. Jadi kita harus beranjak dari pola pikir yang lama, tidak tinggal di situ, tapi kita harus berpindah ke pola pikir yang lebih maju sesuai dengan kondisi sekarang. Ya, jadi itu konsep inti budaya positif. Yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin berarti kita melakukan sesuatu harus sesuai, harus tepat, harus kayak waktu kita harus tepat waktu. Nah, itu disiplin, itu contoh disiplin positif. Lalu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan dalam suatu kegiatan pembelajaran ada nilai apa di dalam? Kejujuran kah, tanggung jawab kah, atau nilai apa yang ada di dalam sebuah pembelajaran? Misalnya bersyukur itu ditandai dengan doa. Setelah itu saya minta salah satu adik. Oke, Angel angkat tangan, Angel silakan. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan ini, Pak mau tanya, kira-kira adik-adik di dalam kelas mau belajar yang rasa nyaman atau tidak? Ya, nyaman? Ya. Oke. Siapa yang tidak? Atau ada yang tidak mau supaya nyaman di kelas? Nyaman itu maksudnya mungkin situasinya tenang, ya toh? Ya. Mungkin ada rasa aman, senang, gitu ya. Nah, biasanya di dalam kelas itu ada yang suka mengganggu teman-teman yang suka ganggu kawan lain. Ada? Oh, ada. Ada yang suka ribut? Kalau begitu, dalam pertemuan kita kali ini, Pak akan
akan mengajak kita untuk kita membuat kesepakatan kelas supaya kita belajar itu aman, nyaman, senang, tidak ada yang mengganggu, begitu toh? Kita sepakat, kita buat kesepakatan supaya kita semua tunduk pada kesepakatan itu. Bisa toh? Bisa. Nah, kita semua buat kesepakatan, nanti kita buat dalam satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nanti kita tulis di sini. Nanti Pak bagi kasih note, kita tulis di sini. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, kita harus tahu situasi yang mau nyaman itu seperti apa. Pak kasih contoh Pak kasih contoh. Bisa baca kok ini? Bisa. Iya. Bisa baca? Bisa. Bilang apa? Menghargai teman atau guru yang berbicara. Terlalu panjang kok. Tidak. Kalau terlalu panjang kita ganti saja, menghargai orang lain yang berbicara. Bisa kok? Hah? Kita ganti begitu sah? Oke, ganti yang ini sah. Terlalu panjang. Orang lain yang berbicara. Oke, ini contoh kesepakatan. Contoh kita membuat sebuah kesepakatan untuk kita tunduk dan taat seperti ini. Menghargai orang lain yang berbicara. Menghargai itu seperti apa? Menghargai itu seperti apa? Orang lain bicara, kita menghargai. Menghargai itu seperti apa? Tidak ribut, apa lagi? Tidak boleh sama. Tidak boleh sambung. Mendengar pembicaraan tersebut. Jadi kalau orang lain bicara, kita diam-diam lalu dengar dia. Itu namanya menghargai. Kalau kita mau ngomong, berarti kita harus izin. Angkat tangan atau ketuk. Berarti kita menghargai orang yang berbicara. Itu namanya menghargai orang yang berbicara. Yang kedua, ya, ini contoh yang kedua. Tidak ribut. Ribut itu seperti apa? Ya, ngomong-ngomong, yang bicara-bicara dengan kawan, itu menimbulkan ribut. Nah, tapi dalam membuat keyakinan keras, kita tidak boleh menggunakan kata yang mempunyai makna negatif. Negatif itu berarti ada kata tidak, jangan. Bisa paham kok? Berarti ini kata tidak ini tidak boleh pakai untuk membuat keyakinan. Ya. Nah, kalau begitu tidak ribut itu kata lain yang tepat itu apa? Diganti dengan apa? Supaya jangan ada kata tidak. Tidak boleh ada kata jangan juga. Ganti dengan ya. Tenang. Tidak ribut itu harus tenang kok. Ya. Bisa paham kok? Berarti nanti sebentar kalau kamu tulis kamu punya kesepakatan kelas itu nanti masing-masing tulis satu. Tapi tidak boleh ada kata tidak dan kata jangan. Bisa paham? Bisa. Ada yang mau bertanya kok? Tidak ada? Supaham semua? Oke, kalau supaham semua Pak nanti bagi sticky note ini. Ingat di bagian atas ini ada lem kan? Jadi nanti kamu tulis di bagian bawah, di bagian atas masih kita pakai.
Bisa? Bisa. Masing tulis dia punya kesepakatan kelas. Kira-kira dia mau supaya kelas aman itu seperti apa? Harus buat apa? Ya. Masing-masing pikirnya maksudnya. Kita buat kesepakatan kelas itu tujuannya kita belajar bisa aman, tidak ada yang mengganggu. Baik. Oke. Semua sudah dapat sticky note, Pak? Oke, silakan tulis satu kesepakatan kelas yang kamu mau supaya kita bisa lakukan di kelas, supaya kelas itu menjadi aman, nyaman, menyenangkan. Ini tadi Pak tulis ini contoh ya, contoh. Oke, Pak. Berat minggu itu. Sudah. Oke Kak, saya di TV. antri. Ayo. Oke. Ya. Masih ada yang belum? Oke. Ada yang belum? Siapa? Oke, usahakan yang kata negatif tidak dan jangan itu baik. Ya. Iya. Oke, semua sudah? Iya. Kalau begitu, nanti kita baca sama-sama. Pak baca, kita lihat yang mana yang kira-kira dia itu sama. Jadi maksud itu sama. Nanti kita gabung ya.
kita gabung lalu kita tetapkan jadi satu. Begitu ya? Oke. Oke, semua sudah? Sudah. Pembacaan yang pertama, menaati guru dan teman. Menaati guru dan teman berarti dia taat, toh? Taat. Oke. Taat. Cabut saya. Cabut kasih pindah sini. Ini yang taat. Taat. Apa lagi, Pak? Tenang di waktu guru mengawas di kelas. Tenang di waktu guru mengawas di kelas. Kira-kira itu dia sama dengan apa? Hah? Ya? Taat juga toh? Oke. Nanti saya bantu baru kita tulis di kesimpulan semua ya. Saat ini oke. Tenang, sama bersih dan rapi. Oke. Bersih dan rapi berasa nyaman, tak? Oke. Coba rapi berarti termasuk pakaian kelas bersih, pakaian bersih dan juga harus rapi. Termasuk harus sisi. Oke, kita kasih pindah di sini. Nah, sekarang kalau dia tempel kembali ya supaya dia lebih tersusun. Menghargai teman-teman dan menghargai guru berbicara. Oke, itu kita kasih kelompok di sini. Iya. Taat, tenang, menghargai. Ini bersih dan rapi. Tenang dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, dia sama dengan ini ya. Sama. Meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas. Wih, luar biasa. Kalau keluar kelas, misalnya mau ke toilet atau ke belakang, kita harus minta izin. Ini boleh. Oke, jadi sini ya. Nah, semangat kita lihat yang terbaik lalu kita satukan yang sama dan itu supaya kita jadikan satu. Menghargai orang lain yang berbicara. Oke, sama di sini ya. Oke. Sopan santun. Sopan santun toh? Sopan santun sama dengan menghargai toh? Nah, sopan santun. Omong itu harus permisi, terima kasih dan apa lagi? Iya, itu di sini ya. Selalu tenang dalam pelajaran berlangsung. Oke, ini sama ya. Ini aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Nah, ini kita kasih pisah karena kita mau buat situasi aman itu. Aman itu tujuan kita. Aman dan tenang dan damai, bisa saling mengasihi. Oh, saling mengasihi berarti dihargai juga. Nanti kita rangkum jadi satu kalimat yang pasti ya. Menghargai bapak dan ibu guru yang mengajar di kelas. Oke, sama. Rata-rata menghargai ya. Tenang dan sabar. Oke, tenang dan sabar. Ini masuk di sini. Apalagi membantu orang yang membutuhkan, membantu orang lain yang membutuhkan. Itu nyaman kok di kelas, ya? Itu apa? Yang masuk di menghargai juga ya, membantu orang yang membutuhkan, menghargai guru dan teman-teman. Oke, sama. Menghargai guru yang sedang
sedang berbicara sama. Semua menghargai ya. Menghargai guru yang sedang mengajar di kelas sama. Ini berupa perjanjian. Saya tidak akan ribut lagi di kelas. Sahabat punya ini. Oke, baik. Oke, dari yang banyak-banyak yang kamu tulis ini, ada 3 yang paling penting di sini. Ada 3 yang paling penting. Yang pertama, kita ambil yang menghargai itu satu saya. Jadi kita lakukan, kita jadikan keyakinan kelas. Menghargai orang lain yang berbicara. Tadi tidak ada yang. Oke, ada satu lagi. Sopan dan santun. Oke. Apa lagi? Bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Menghargai orang yang berbicara, sopan dan santun, bersih dan rapi. Yang lain-lain itu sama. Oke, kita tambah tenang ya. Karena sama dengan tidak ribut. Oke. Ya. Semua yang kamu tulis itu dengan kesimpulannya ada 4 kesepakatan. 4 kesepakatan kelas yang kita buatkan jadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang pertama menghargai orang lain yang berbicara. Nah, misalnya di dalam kelas orang lain berbicara, kita harus harus tunduk pada keyakinan kelas. Nah, jadi kita jangan langgar. Bisa sehingga kelas bisa aman, nyaman dan menyenangkan. Yang berikut, sopan santun. Sopan santun. Dan sopan santun juga itu termasuk di dalamnya. Kita minta izin waktu mau bicara angkat tangan, minta izin waktu mau keluar harus angkat tangan lalu minta izin di guru atau di teman-teman. Bisa kok? Bisa kita lakukan? Bisa. Oke. Iya. Yang berikut, bersih dan rapi. Bersih dan rapi berarti mau guru, mau siswa di kelas harus bersih dan rapi. Yang perempuan sisir rambut, baju harus bersih, rapi setrika mungkin, pakai dasi, pakai sepatu yang berkaus kaki. Bisa? Bisa. Lalu sisir baju. Ya, yang sudah sisip kalau bapak ibu guru kalau ada yang ini namanya apa safari ya kita sisip, gitu ya. Bisa paham Pak? Bisa. Anak-anak harus sisip baju. Itu baru bersih dan rapi. Di kelas juga harus bersih. Oke, itu keyakinan kelas. Apalagi? Oke, tenang dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Tenang, Pak. Tenang berarti tidak suka mengganggu. Itu saja ada 4 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ini nanti ditempel di sini, dan ketika kamu masuk kelas, ingat kamu punya keyakinan kelas. Harus apa? Apa? Sopan santun, bersih dan rapi. Apa lagi? Ya? Iya. Tenang dalam mengerjakan tugas. Menghargai orang ya. Bisa Pak? Bisa. Sopan santun nanti termasuk yang keluar minta izin, mau bicara minta izin, menghargai orang bicara. Oke. Itu saja kesepakatan kelas
kelas kita. Nanti yang ini Pak simpan ya. Karena semua sudah sama, yang paling inti ada di sini, kita harus tunduk dan lakukan itu ya. Oke, baik adik-adik semua, kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas kita. Semoga keyakinan kelas kita bisa melakukan dengan apa? Taat dan setia. Bisa? Bisa. Oke. Baik. Karena kita sudah membentuk keyakinan kelas, maka kita akan menandatangani daftar pembentukan keyakinan kelas 7A. Ya, jadi masing-masing tanda tangan Pak minta tanda tangan itu berdasarkan urutan absen. Ya, nama pertama siapa? Angel dulu ya. Angel silakan. Pembentukan keyakinan kelas 7A. Oke. Jadi, misalnya ke depan adik-adik lihat kondisi kelas, lalu adik-adik bilang, Pak, kita harus tambah. Misalnya datang tepat waktu atau disiplin. Nah, nanti kita tambah lagi ya. Nanti kasih tahu, lalu kita tulis dan tempel tambah di situ. Nah, supaya kita tunduk taat kepada keyakinan kelas dan membiasakan kita untuk kita melakukan apa? Keyakinan kelas, membudaya di dalam kelas kita, toh? Nah, itu nanti jadi budaya. Dan kita tiap hari kita harus lakukan itu. Bisa Pak? Bisa. Oke, itu saja. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasi dari adik-adik semua untuk membentuk keyakinan kelas, dan akhirnya kita akan menutup dengan doa. Kami bersedia satu orang. Yang tadi perempuan sekarang laki-laki. Jangan begitu. Di sini tadi depan kelas biar ganteng, rapi, percaya diri. Kami di surga dikasihmu datanglah kepadamu, laki-laki di surga musibah. Bila kami dididik pada ini, kami sekalian. Dan mengenal kami akan tolong kami, seperti yang datang mengampuni orang yang besar pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Yang kami punya kerjaan kasih dan pembelian sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom.